Shalom. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita pasti mendengarkan bahwa doa adalah bagian dari kehidupan kita. Tapi seringkali kita tidak bisa memahami apa makna doa itu. Itu sebabnya kita akan coba merenungkan sebenarnya doa itu seperti apa. Ada banyak hal yang bisa kita temukan dalam doa. Doa bisa membuat hubungan kita semakin akrab dengan Tuhan. Doa bisa membuat kita semakin takut kepada Tuhan. Dan yang paling penting adalah doa bisa membuat kita lebih dari sekedar hanya bisa mengetahui, tetapi kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya penting sekali apa itu doa. Mari kita buka bersama Matius 7 ayat 7 sampai 11. Ayat ini akan menjadi perenungan kita. Bagaimana kita bisa memahami doa. Kita baca. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, Martin Luther berkata bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Itu sebabnya doa adalah suatu sarana yang kita pakai untuk bisa berbicara kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Doa bukan sekedar kita meminta kepada Tuhan apa yang kita inginkan, semua terjadi. Apa yang kita inginkan, Tuhan harus lakukan semua itu. Bukan sekedar itu. Tetapi doa, bagaimana kita bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mendengar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dari bacaan kita saat ini, ada dua hal yang menjadi perenungan kita agar kita tidak boleh memahami makna doa dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, apa yang harus kita minta? Perhatikan dalam bacaan kita saat ini. Ayat 7 sampai 8 kita baca. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Kalau kita memperhatikan ayat ini, mintalah, carilah, ketoklah, itu memiliki satu makna, yaitu bagaimana kita harus berdoa kepada Tuhan. Kata ini, baik itu minta maupun cari ataupun ketok, itu bentuk katanya present imperatif. Artinya bahwa kita meminta secara terus-menerus, tetapi bukan keinginan duniawi kita, bukan untuk kepuasan hawa nafsu kita. Karena jika kita meminta apapun yang kita minta, dengan meminta apa saja sesuai dengan keinginan nafsu kita, itu akan bertentangan dengan firman Tuhan yang dalam Yakobus 4 ayat 3. Bisa kita buka bersama. Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 pasal yang ketiga. Maksud saya Yakobus 4 ayat yang ketiga. Jika sudah menemukan, kita akan membaca secara bersama. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara-saudara yang kekasih, kita tidak akan menerima apa-apa jika kita meminta untuk memenuhi keinginan nafsu kita. Itu sebabnya ketika kita meminta kepada Tuhan, apa yang menjadi kepentingan dalam permintaan kita adalah bahwa kita meminta sesuai dengan, kalau kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-11. Lukas pasal yang ke-11. Di situ bagian ini ayat 9 sampai 13 itu berhubungan dengan doa Bapa kami. Coba perhatikan bersama. Dari ayat 1 sampai 8 itu adalah doa Bapa kami. Secara khusus ayat 2 sampai 4. Jadi yang kita minta adalah 3 hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Yang pertama,
Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan, yaitu kemuliaan Tuhan. Yang kedua, Tuhan juga bisa mencukupi kebutuhan kita. Itu yang perlu kita minta. Dan yang ketiga, kehidupan kerohanian kita. Kita bisa mengampuni orang lain. Dan bagaimana Tuhan bisa menjaga memelihara kita. Itu adalah bagian dari kehidupan kerohanian kita. Itu sebabnya doa itu penting. Dan kita harus mengetahui apa yang harus kita minta kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, jawaban Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan ayat kita tadi, Matius pasal yang ke-7, dikatakan di dalam ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Ada kasih orang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Perhatikan baik-baik ayat ini, dikatakan bahwa jika kamu yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu di surga. Ini adalah suatu perbandingan yang sangat jauh. Tuhan adalah Tuhan yang maha baik dibandingkan dengan Bapa yang jahat, bukan dengan Bapa yang baik. Ada Bapa yang baik, ada Bapa yang jahat. Tetapi perbandingannya adalah Tuhan yang maha baik dengan Bapa yang jahat. Itu jauh sekali perbandingannya. Tetapi Bapa yang jahat itu pun tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Apalagi Bapa kita di surga yang maha baik. Tidak ada yang seperti dia. Itu sebabnya dia, Tuhan, tahu apa yang akan diberikan kepada anak-anaknya. Dan pemberian itulah yang terbaik. Saudara-saudara yang kekasih, perhatikan, tidak semua doa dijawab. Karena jika semua doa akan dijawab, maka umat Tuhan, orang-orang percaya akan manja dengan setiap doa. Apa saja dimintanya, tanpa memikirkan bahwa itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi, ada doa yang ketika kita minta, diberikan oleh Tuhan. Padahal Tuhan tidak sesuai. Padahal itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu keinginan kita sendiri. Ada doa yang dijawab Tuhan. Tetapi bukan berarti kehidupan rohanimu itu bagus karena dengan doa dijawab Tuhan. Padahal itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak. Akan ada dampak buruk yang akan kita hadapi. Saya kasih contoh. Kita buka bersama 1 Samuel. Kita lihat bersama 1 Samuel. Bagaimana seorang bangsa Israel. 1 Samuel 8. Bagaimana bangsa Israel meminta kepada Tuhan seorang raja. Padahal pada saat itu raja bangsa Israel adalah Tuhan sendiri. Samuel sangat kecewa. Tuhan berkata kepada Samuel, bukan kamu yang mereka tolak, aku yang mereka tolak. Tetapi Tuhan mengabulkan permintaan mereka atau tidak? Tuhan kabulkan. Itu adalah kemurahan hati Tuhan. Tetapi akan berdampak buruk bagi mereka sendiri. Ketika Tuhan mengikuti keinginan manusia, itu akan membawa dampak buruk bagi manusia sendiri. Perhatikan, setelah diangkat seorang raja, Saul, lalu raja berikutnya, orang Israel banyak sekali jatuh ke dalam penyembahan berhala. Kenapa? Karena pemimpin mereka, raja-raja mereka yang mereka minta itu, juga banyak yang menyembah berhala. Sehingga mereka dibuang ke Babel dan juga ke Asyur. Buruk bukan saudara? Itu sebabnya jangan berpikir bahwa permintaan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu akan membawa dampak baik bagi kita. Tidak. Itu akan membawa dampak buruk bagi kita. Seorang ayah ketika memberikan apapun yang diminta oleh anak. Anaknya minta PS, anaknya minta duit, semua diminta. Apa yang diminta anaknya, seorang ayah itu berikan. Nih buatmu, ini. Apakah anaknya akan jadi baik? No, tidak. Anak itu justru akan jadi buruk dalam kehidupannya. Dia akan terjebak di dalam kehidupan masa kini yang jatuh ke dalam banyak sekali, entah itu narkoba, ketagihan games, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena apa yang diminta semua diberikan kepada dia. Akan membawa musibah bagi anak itu sendiri. Dan Tuhan tidak mau kita seperti itu.
Itu sebabnya apa yang kita minta tidak selalu Tuhan berikan. Karena Tuhan ingin memberikan apa? Perhatikan dalam bacaan kita. Sebelum kita tahu apa yang akan Tuhan berikan bagi kita, perlu kita ketahui bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Amin. Tuhan itu Maha Tahu. Sebelum kita meminta sama Tuhan, Tuhan sudah tahu apa yang akan kita minta. Sebelum kita meminta sama Tuhan, Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan Tuhan lebih tahu kebutuhan kita dibandingkan diri kita sendiri. Pikirkan baik-baik itu. Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita dibandingkan diri kita sendiri. Terkadang yang kita tidak doakan, Tuhan berikan bagi kita. Kenapa? Karena Tuhan tahu itu kebutuhan kita. Coba pikirkan, renungkan dalam kehidupan kita. Ada berapa banyak yang kita tidak doakan, tetapi Tuhan berikan. Coba renungkan. Banyak sekali Tuhan berikan. Kenapa? Karena Tuhan tahu kita butuhkan itu. Tapi bukan berarti kita tidak perlu berdoa. No, bukan itu. Gara-gara Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan, lalu kita tidak berdoa. Nah, itu satu kesalahan. Lalu untuk apa kita berdoa? Kenapa? Karena Tuhan sudah tahu. Doa adalah menunjukkan bahwa kita bergantung kepada Tuhan. Itu sebabnya penting sekali kita berdoa kepada Tuhan. Kita tidak mengandalkan diri kita sendiri dalam kehidupan kita. Doa juga itu adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Itu sebabnya berdoa, dan berdoa. Lakukan itu. Apa yang akan Tuhan berikan bagi orang yang meminta kepada Dia? Apakah setiap permintaannya? Tidak. Perhatikan dalam bacaan kita dari ayat yang ke-11. Dikatakan seperti ini. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Perhatikan, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bukan Ia memberikan apapun yang mereka minta. Tidak. Tetapi dia dikatakan, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Oh, luar biasa. Ini sungguh luar biasa. Kalau kita hubungkan dengan yang di dalam Lukas tadi, dalam Lukas 11, dikatakan di sana bahwa dalam Lukas 11 ayatnya yang ke-13, dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, Roh Kudus tidak perlu kita minta. Ini berbicara tentang doa. Tetapi Roh Kudus diberikan kepada orang percaya. Kita sekarang konteksnya, kita sudah punya Roh Kudus. Kita sudah diberikan oleh Roh Kudus. Pada saat itu Roh Kudus belum turun. Belum pada hari Pentakosta. Sehingga Tuhan memberikan Roh Kudus bagi orang yang meminta. Walaupun yang diminta bukan Roh Kudus sebenarnya. Perhatikan baik-baik itu. Tetapi yang menjadi penting bagi kita bahwa ini tidak bertentangan. Entah Matius 7 ayat 11 maupun Lukas 11 ayat 13 ini tidak bertentangan. Lah, di dalam Matius dikatakan yang baik. Di dalam Lukas dikatakan Roh Kudus. Ini sebenarnya adalah dua kalimat paralel. Dua kalimat paralel yang memiliki makna yang sama. Dua kalimat paralel yang artinya sama. William Hendriksen berkata bahwa Roh Kudus adalah sumber yang baik. Bahwa dari semua permintaan yang terbaik yang Tuhan berikan itu adalah Roh Kudus. Itulah yang terbaik dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lebih baik dibandingkan Roh Kudus. Tidak ada. Dan sumber segala sesuatu yang baik berdasarkan kata William Hendriksen, itu adalah Roh Kudus yang berikan. Roh Kuduslah asalnya. Itu sebabnya ketika dikatakan yang terbaik, itu berasal dari Roh Kudus. Itu sebabnya ini menjadi perenungan kita. Kita harus tahu bahwa Tuhan tidak akan menjawab semua permintaan kita. Seorang ayah yang memberikan apapun permintaan anaknya akan menjerumuskan anak itu ke dalam bahaya yang ada depan matanya. Berdoalah pada Tuhan. Tapi ingat, perhatikan apa yang kita minta. Ada dua poin yang kita pelajari. Yang pertama adalah apa yang kita minta. Apa yang kita minta dan apa yang diberikan oleh Tuhan. Perhatikan mana yang dijawab oleh Tuhan dan mana yang tidak dijawab oleh Tuhan. Sehingga kita tahu mana yang menjadi kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Dari sini kita akan terus belajar mengenal apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dari sini kita akan belajar mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kita tahu apa yang harus kita lakukan.
Inilah makna doa kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya, jangan pernah memisahkan antara permintaan doa dan jawaban Tuhan. Selalu kita konversi, selalu kita hubungkan kedua bagian ini. Sehingga kita akan tahu, sehingga kita memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita akan menjadi anak Tuhan yang mengerti kehendak Tuhan. Kita akan menjadi anak Tuhan yang tahu apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan menjadi anak Tuhan yang bijaksana dalam menghadapi setiap persoalan, setiap pergumulan yang kita hadapi. Lain kali kita akan berbicara tentang pergumulan, tentang pencobaan yang kita alami, supaya kita akan mengerti apa mau Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah menjadi perenungan kita. Lakukanlah itu dalam kehidupan kita sehari-hari, agar ini menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin.